Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah mulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita kalau ditanya, dan hampir semua pasti ingin sekali hidup bahagia. Hidup sehat, hidup sukses, penuh berkat, dan semua hal yang positif yang menggembirakan. Dan sebetulnya semua orang bisa, tapi mungkin tidak semua orang tahu caranya. Dan semua orang itu bisa mencapainya dengan mudah sebetulnya, asal kita mau atau tidak. Kalau kita ingin sukses, kita ingin sehat, kita ingin penuh berkat, kita ingin bebas, kita ingin penuh sukacita, damai sejahtera, ada jalan yang semua orang bisa mencapainya ke sana, yaitu melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mempunyai segala-galanya. Anda mengharapkan damai sejahtera, Tuhan bisa memberikan. Anda mengharapkan sehat, Tuhan Yesus biasa menyembuhkan. Anda mengharapkan kekayaan, Yesus memiliki seluruh semesta ini untuk diberikan bagi kita. Kita ingin sungguh-sungguh merdeka, ingin cinta yang sempurna, Tuhan Yesus mempunyai cinta yang tanpa syarat kepada kita. Maka supaya kita bisa mempunyai hidup dalam kepenuhannya, dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita, kita harus memberi waktu, memberi energi untuk berelasi, menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Itu saja kuncinya. Dan semua orang kita bisa, semua kita bisa melakukan itu. Mau atau tidak, memprioritaskan atau tidak, itu yang paling penting. Habiskan waktu untuk memahami, mengenal, mencintai, dan membangun relasi dengan Tuhan Yesus. Tetapi memang relasi itu harus dibangun, harus diusahakan. Tidak terjadi dengan sendirinya. Relasi juga harus dijaga, harus berkomunikasi terus, memahami Tuhan Yesus, menjaga relasi dengan cara memahami Tuhan, dan menyesuaikan diri dengan apa yang membuat Tuhan berbahagia. Menghabiskan waktu, dan terutama dalam membangun relasi itu harus ada trust, harus ada kepercayaan. Percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh ingin menghabiskan waktu dengan kita. Dan ini yang penting, Tuhan sendiri selalu ingin bersama dengan kita, menghabiskan waktu dengan kita. Dan kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, membangun relasi dengan Tuhan Yesus selalu ingin kita bertumbuh, menjadi pribadi yang makin baik. Ketika memanggil Petrus dan Andreas dan juga murid-murid yang lain, Tuhan mengatakan, ikutlah aku, maka engkau akan kujadikan penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Meningkat kualitasnya, meningkat value-nya. Tuhan Yesus selalu seperti itu. Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus, nelayan itu menjadi dasar gereja, yang kemudian menjadi pemimpin di antara para rasul. Relasi yang dekat dengan Yesus membuat hidup kita meningkat kualitasnya. Karena Yesus selalu ingin mengangkat kita. Yesus tidak pernah menurunkan kita. Tetapi memang harus membangun relasi yang erat dengan Tuhan. Dan ini yang menarik. Tuhan selalu mengerjakan mujizat kalau kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Masalahnya, kita sering kali membutuhkan Tuhan ketika kita sudah putus asa. Kita sudah sampai pada batas akhir kemampuan kita. Kita tidak bisa lagi mengandalkan diri kita, dan kemudian kita mengatakan, Tuhan tolong,
Nah, disitulah yang paling penting. Dan memang mujizat selalu berawal dengan masalah kritis. Semua mujizat begitu. Maka kalau kita mempunyai masalah yang kritis, masalah yang gawat, kita harus berpaling kepada Tuhan Yesus. Dan percaya dan mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Maka Tuhan akan mengerjakan mujizat. Semua mujizat berawal dari masalah kritis. Sakit yang berat, mati, lumpuh bertahun-tahun, sakit pendarahan 18 tahun. Semua berawal dengan sebuah situasi kritis. Berawal dengan masalah. Maka kalau Anda masalah, ya enggak masalah. Memang itu biasa. Hidup ini penuh dengan masalah. Tetapi hidup kita yang terburuk, hari kita yang terburuk, penuh masalah, bisa menjadi hari yang paling indah, penuh berkat, kalau kita kemudian berpaling kepada Tuhan Yesus dan membutuhkannya. Bahkan ketika kita kehilangan segala-galanya, itu juga berkat. Kalau kehilangan itu kemudian membuat kita berpaling kepada Tuhan Yesus. Kisah anak yang hilang itu, itu adalah contoh yang luar biasa jelas. Dia kehilangan segala-galanya. Karena dia boros, menghambur-hamburkan uang, menikmati hidup dengan egoistik, main pelacur sana-sini menurut kitab suci. Dan kemudian dia habis segala-galanya, miskin. Lalu kemudian dia berpaling kepada bapaknya. Itu hari yang terindah baginya. Bahkan ketika dia motivasinya tidak begitu murni. Dia hanya ingin menikmati hidup yang lebih baik. Karena dia kemudian mengatakan, sadar akan dirinya dan mengatakan, di rumah Bapakku ada makanan berlimpah-limpah. Lebih baik aku kembali kepada Bapa. Meskipun aku tidak lagi diterima sebagai anak. Bahkan sebagai karyawan, hamba pun hidupku lebih baik. Dan dia kembali. Maka kehilangan apapun, kalau itu kemudian membuat kita berpaling kepada Tuhan Yesus, itu bukan kehilangan, itu berkat. Anak bungsu itu tidak mengharapkan dia menjadi anaknya, tetapi bapaknya menanti dia, memandang dia, dan lari mengejar ketika melihat dia kembali. Dan mengembalikan semua martabatnya sebagai anak. Padahal dia sudah tidak berharap. Itulah hari terbaik, yaitu ketika dia berpaling untuk kembali kepada bapaknya. Maka hari yang terburuk, masalah yang paling berat, itu bisa berubah menjadi berkat yang berlimpah, menjadi yang terindah, kalau semuanya itu membuat kita berpaling kepada Tuhan Yesus. Maka kita perlu berusaha menghabiskan waktu, membangun relasi dengan Tuhan Yesus, membangun trust, berkomunikasi terus-menerus, dan menikmati undangannya untuk berelasi, menghabiskan waktu dengan kita. Tuhan sendiri ingin membangun relasi yang baik dengan kita. Bahkan dia mengumpamakan seperti gembala yang meninggalkan 99 ekor dombanya yang tidak hilang, mencari yang hilang itu. Karena dia ingin membangun relasi dengan kita. Bukan hanya kita. Maka kita mesti berusaha. Kalau tidak ada usaha dari pihak kita, ya memang sulit. Karena memang kita adalah pribadi yang perlu membangun relasi, dan dari pihak kita harus ada motivasi. Kalau tidak, relasi itu tidak pernah bisa dinikmati. Relasi itu tidak pernah bisa dibangun. Cinta itu selalu dua pihak. Kalau cinta sebelah tangan, tidak ada yang bisa menikmati cinta itu. Cinta itu baru bisa dinikmati kalau terjadi dua-duanya saling mencintai. Sama dengan relasi. Meskipun Tuhan mau berelasi dengan kita, kalau kita tidak membuka diri, memberikan waktu, kemudian membangun secara emosional relasi yang dekat, relasi tidak pernah terjadi. Relasi itu tidak pernah terjadi begitu saja. Harus diperjuangkan.
Dan di dalam Yesus ada segala-galanya. Damai sejahtera, sukacita, berkat berlimpah, kesehatan, segalanya. Dan kita tahu jalannya. Maka mari kita datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa kita membutuhkan Dia. Supaya memang kita bisa membangun hidup yang penuh pengharapan, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh damai sejahtera. Karena kita terhubung dengan sang sumbernya sendiri, yaitu Tuhan. Tuhanlah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Tuhan memberkati.